68. Matanya masih membesar tak percaya, suaranya tertahan, ia tahu siapa lelaki yang sudah tersenyum melihat dirinya ini. Dengan kikuk Anas menegakkan tubuh dan berdiri dari tempat duduk sembari merapikan penampilannya, lalu ia pun mengatur suaranya. "Kamu, Alpino kan?" tanya Anas memastikan dengan raut wajah yang sudah meneliti menatap lelaki itu. Lelaki itu mendengus begitu melihat Anas yang sudah menatapnya dengan ragu. Lantas ia pun menganggukkan kepala menjawab pertanyaan Anas dengan senyum lebarnya. "Apa kabar Anas?" ucap Alpino kemudian sudah mengulurkan tangannya. Anas menghembuskan nafas lega, ternyata tebakannya benar. Alpino lelaki pemilik toko bunga yang tanpa sadar pernah membantu mengartikan bunga tulip untuknya. Lelaki itu juga pernah menabraknya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Bahkan setelah kejadian itu tanpa takut lelaki itu mengundang dirinya untuk hadir pada perayaan pembukaan toko bunga tersebut. Anas tersenyum simpul mengingat semua kejadian yang terlintas di pikirannya. Bagaimana tidak, Anas juga ingat dengan jelas akhir dari acara tersebut, saat ternyata Jardit ikut menghadiri acara itu, dan langsung menarik dirinya, untuk sekedar mengomel dengan Anas yang memang pada saat itu sudah menerima tantangan untuk beradu berminum alkohol. Sejenak ia kembali tersadar dan langsung ia mengelengkan kepala seraya mengenyahkan pikiran tentang kejadian tersebut yang kembali mengingatkan dirinya pada Jardit. Lalu dengan kesadaran penuh ia balas uluran tangan lelaki tersebut. "Aku baik, gimana kabar kamu?" tanya balik Anas melepaskan jabatan pada tangannya. "Seperti yang kamu lihat sekarang," jawab Alpino sudah merentangkan kedua tangan menunjukkan jika dirinya baik-baik saja. Anas yang melihat itu pun ikut tersenyum lebar sembari mengangguk mengerti. "BTW ngapain kamu di sini?" tanya Alpino membuat Anas kembali menatapnya. "Aku lagi tunggu Pak Andri panggil aku nanti," jawab Anas dengan sedikit rancu. Alpino mengerutkan alis dengan dalam, dan kembali bertanya tak kala ia tak mengerti dengan jawaban yang Anas lontarkan. "Maksud kamu, tunggu Pak Andri buat apa?" Anas tersenyum simpul dan sedikit mengeluarkan tawa saat melihat wajah bingung Alpino yang begitu seperti anak kecil. "Iya, aku karyawan baru dan mau dikenalin sama semua karyawan di sini," jelas Anas dengan ramah. Alpino sedikit terkejut mendengarnya dan sudah menatap Anas dengan tak percaya. "Bukannya kamu kerja di perusahaan Jardit?" tanyanya dengan heran. Mendengar itu Anas menurunkan wajah menatap sepatunya tersenyum simpul. Bukankah wajar jika lelaki itu bertanya tentang ini? Dan dengan tegar ia mengangkat kembali wajahnya menatap lelaki yang masih memunculkan raut wajah bertanya-tanya. Aku udah gak kerja di sana, dan udah lama keluar dari perusahaan Jardit," jawab Anas lirih dan sudah kembali menurunkan tatapan matanya. Mendadak Alpino sedikit melebarkan matanya, saat ia baru ingat dengan berita yang sedang beredar sekarang, dan juga dengan status wanita ini dengan Jardit dulu. Dengan cepat ia alihkan tatapan matanya menatap jemari tangan wanita itu yang sudah tak menggunakan cincin di jarinya. Sepertinya ia tahu kenapa wanita ini keluar dari perusahaan Jardit. "Sorry, aku gak tahu," balas Alpino yang sudah tak enak melihat Anas. Gak apa-apa kok, kenapa minta maaf," ucap Anas langsung menatap kembali Alpino yang terlihat jelas memunculkan raut wajah bersalah. Alpino yang tak tahu harus menjawab apa hanya terdiam, sampai tiba-tiba seorang wanita dengan penampilan layaknya sekretaris masuk ke dalam ruangan dan memberitahu jika mereka sudah saatnya keluar untuk ikut bergabung pada meeting yang sedang berlangsung. Mereka berdua pun melangkah mengikuti kemana sekretaris itu membawanya. Beberapa menit mereka berjalan akhirnya sampailah mereka pada ruang meeting yang disebut tadi. Melihat ruangan meeting yang begitu besar, berhasil membuat jantung Anas berdegup kencang. Bagaimana tidak saat ternyata ia baru tahu kalau ia akan bertemu dengan para petinggi serta rekan bisnis Om Andri.
Mengapa tak ada yang memberitahunya? Jika tahu seperti ini, Anas pasti akan menyiapkan diri lebih baik agar dirinya tak gugup dan tak khawatir seperti ini. Sekretaris itu sudah membuka pintu dan menyuruh mereka agar segera masuk. Namun saat Alpino akan melangkah masuk, mendadak langkahnya terhenti tak kala tanpa sengaja ia melihat pantulan bayangan wanita yang terdiam tak kunjung bergerak. Langsung ia menolehkan wajah dan melihat Anas yang ternyata sudah sangat gugup, terlihat jelas keringat yang mengucur pada dahinya. Alpino yang melihat itu akhirnya dengan refleks menarik tangan wanita itu dan langsung membawanya ke dalam ruangan tersebut. Dan disinilah mereka, berdiri di depan banyak klien yang sudah menatapnya dengan sangat menilai. Alpino dan Anas segera membungkukkan tubuh seraya menyapa para klien tersebut. Pak Andri yang melihat mereka berdua pun bangun dari kursinya dan ikut berdiri tepat di samping Alpino dan juga Anas. "Mereka berdua yang saya bilang tadi," seru Andri dengan nada ramahnya. "Perkenalkan, dia Alpino Putra Mahesa, karyawan baru yang akan bekerja di bawah naungan saya. Pak Alpino akan membantu saya untuk menstabilkan saham yang sedang menurun sekarang. Dan hari ini dia akan mulai bekerja sebagai manajer divisi perancangan investasi, sekaligus investor yang sudah bekerja sama dengan perusahaan ini," lanjut Andri memperkenalkan Alpino kepada para kliennya dan membuat Alpino berdiri gagah seraya tersenyum. Alpino membungkukkan badan dan bersuara, "Saya akan bekerja dengan baik, mohon kerjasamanya semua," ucap Alpino dengan sopan. Anas yang sedari tadi terdiam, kini menampilkan raut wajah tak percaya, jika ternyata lelaki itu juga karyawan baru dan sudah mendapatkan peran penting di perusahaan ini. Ia juga tak menyangka, ternyata selain memiliki toko bunga, lelaki itu juga sudah menjadi investor untuk perusahaan sebesar ini, ditambah lelaki itu juga mau membantu dan ikut bekerja dalam mengembangkan perusahaan ini. Betapa Anas sangat kagum melihatnya. Rasa kagumnya teralihkan oleh Andri yang kini sudah mendorong Anas sedikit maju ke depan dan sudah kembali membuka suaranya. "Dan ini Anastasia Widodo, sekretaris baru handal yang akan membantu Pak Alpino untuk segala urusan pekerjaannya di sini," seru Andri lagi, berhasil membuat Anas membesarkan mata sempurna mendengar semua itu. "Apa Om Andri tak keliru? Bukankah ia akan menjadi karyawan junior di sini? Lalu kenapa ia malah jadi sekretaris lagi?" Lalu dengan gugup Anas menatap ke depan dan membuat suaranya, "Mohon bantuan dan kerjasamanya semua," sapa Anas kemudian, dan berakhir dengan tepuk tangan meriah dari para klien yang sudah tersenyum melihat ke arah mereka berdua. Anas yang melihat itu ikut mengangkat kedua bibirnya seraya tersenyum lebar. Ia lirik Alpino yang sudah melihat ke arahnya dengan senyum yang sudah terpampang pada wajahnya. Tanpa sadar Anas sedikit melupakan masalah pada dirinya. Asteris. Jardit yang sedang fokus menatap layar laptopnya, mendadak mengerutkan alis saat membaca sebuah artikel berita yang membuat nafasnya memburu tak menentu tak kala tulisan besar itu terpampang di hadapannya. Alpino Putra Mahesa, wajah baru yang mulai bergabung dengan perusahaan Sintesa Utama, siap bekerja sama di bawah naungan CEO Andri Hendra Widodo. Melihat itu ia pun langsung mengambil ponsel dan segera menghubungi ayahnya. Mendadak emosinya semakin memuncak saat panggilan darinya tak kunjung dijawab. Ia banting ponsel tersebut di atas sofa, ia duduk sembari meremasi rambutnya. Dalam hembusan nafas kasar ia kembali berdiri seraya mengambil jas serta ponsel, kemudian ia pun segera bergegas menuju mobil dan langsung mengendarai dengan kecepatan penuh menuju perusahaan ayahnya. "Cek apa-apaan semua ini?" desisnya penuh emosi. Jika memang ayahnya tak mau memberitahunya, maka ia yang akan menemuinya langsung dan bertanya tentang maksud dari berita itu. Asteris. Keempat orang yang sedang berjalan beriringan itu berhenti tepat di lorong ruangan yang terlihat tulisan Manager Room. Ternyata ruangan itu tak begitu jauh dengan ruang utama CEO yang hanya dibedakan oleh lorong, dan ruangan tersebut pun masih dalam satu lantai yang sama.
Semua itu membuat Anas dan Alpino senang mengetahuinya. "Ini ruangan kamu, dan Anas itu meja kamu," ucap Andri seraya menunjukkan objek tersebut kepada mereka berdua. Anas mengangguk tersenyum melihat itu semua, lalu ia tatap wajah pria parubaya yang masih terlihat gagah itu dengan berbinar. "Om, terima kasih banyak udah mau terima Anas kerja di sini," seru Anas dengan ramah. "Saya juga, terima kasih untuk sambutan yang luar biasa tadi. Saya janji akan bekerja dengan baik Pak Andri," lanjut Alpino seraya ikut sedikit berjalan ke depan mengantar Andri menuju lorong ruangannya. Mendengar itu Andri pun tersenyum mengeluarkan tawa sumbang. "Sama-sama, Om, harap kalian betah di sini," jawabnya. Kemudian, "Kalau gitu Om balik ke ruangan Om. Selamat bekerja untuk kalian," lanjut Andri yang penuh dengan senyum ramah. Mereka berdua pun mengangguk sopan merespon ucapan Andri yang sudah melangkah pergi bersama sekretarisnya. Setelah kepergian Andri, kini tinggallah Alpino dan Anas sekarang. Mendadak Anas menjadi canggung berada di dekat Alpino. Dengan perlahan ia lirik Alpino yang sudah menatap penuh ke arahnya. Anas yang mendapati tatapan itu sedikit terkejut kaget. Kenapa lelaki itu sering sekali menatapnya seperti itu? Pak Alpino mohon kerjasamanya," ucap Anas dengan suara yang sudah gugup. Alpino mendengus tertawa melihat kegugupan Anas di depannya. "Gak usah gugup gitu Anas, kita udah saling kenalkan, dan mohon kerjasamanya juga ya," balas Alpino sudah menampilkan senyum manis menatap Anas. Anas mengangguk seraya ikut tersenyum lebar. Ia pun mengajak Alpino untuk balik melangkah menuju ruangan tempatnya. Namun dengan tiba-tiba langkah Anas terhenti, tubuhnya mendadak terpaku. Senyum di wajahnya hilang begitu saja, saat kini ia melihat lelaki yang sudah berdiri menatapnya dengan penuh emosi. Jardit, petik 1. Bersambung. 69. Alpino ikut terkejut dengan kehadiran Jardit yang begitu tiba-tiba di depannya. Ia lirik Anas yang sudah terdiam terpaku menatap lelaki di depannya dengan raut wajah yang sudah terlihat senduh. Tiba-tiba suasana di antara mereka pun menjadi canggung. Ia lirik kembali Jardit yang terus menatap Anas dengan sangat tajam. Semua itu membuat Alpino akhirnya berdeham memecahkan kecanggungan yang begitu pekat di sekitarnya. "Gue gak ngangka lo bakal ikut sambut kedatangan gue di sini," seru Alpino sudah memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana, seraya memajukan langkah berdiri tepat di hadapan Jardit. Melihat tubuh tegap yang sudah menutupi wanita yang sedari tadi terdiam menunduk itu, membuat Jardit langsung mengalihkan matanya menatap langsung Alpino dengan kening yang sudah berkerut dengan dalam. Alpino yang melihat raut emosi di wajah Jardit, menyinggungkan senyum simpul. "Jadi gimana kabar lo sekarang?" tanyanya basa-basi. Jardit mendengus mendengar itu. Alpino lelaki itu masih tak berubah, selalu ikut campur dalam kehidupannya, bahkan lelaki itu sudah berhasil sampai pada urusan ayahnya. "Apa perlu gue jawab, pertanyaan gak bermutu lo?" tanya balik Jardit dengan nada dinginnya. Alpino tertawa sumbang mendengar itu sembari mengalihkan tatapan matanya sebentar. "Ngeliat lo dengan emosi lo, kayaknya gak perlu. Cukup jelas buat gue tahu ternyata lo masih belum berubah Dit," jawab Alpino dengan nada yang sedikit meremehkan. "Berubah? Tahu apa lo dengan kata itu? Kalau nyatanya lo sendiri yang buat semua itu terjadi kan?" tanya Jardit, kemudian ia menyanggulkan senyum simpul. "Dan sekarang, dengan lo masuk ke perusahaan bokap gue yakin pasti ada maksud lain yang bakal lo lakuin dan bakal lo ubah nantinya," lanjutnya dengan suara yang sudah terdengar sinis. Alpino menatap Jardit dengan raut wajah datar, lalu ia helakan nafas sembari mengangguk. "Lo bebas mau beranggapan seperti apa, tapi yang jelas gue di sini murni buat bantu bokap lo. Gue bukan lagi anak remaja yang seperti lo bilang itu. Kalau emang lo masih anggap gue seperti itu, silakan, gue gak keberatan. Gue percaya manusia bisa berubah kan."
Balasnya sudah menatap Jardit. Mendengar itu membuat Jardit mendengus membuang wajahnya dan kembali menatap Alpino dengan datar. Jadi dengan lo bilang begitu, lo udah cukup berubah. Sorry, gue gak butuh perubahan sikap lo setelah apa yang pernah lo lakuin ke gue dulu. Bagaimanapun lo tetap sama di mata gue. Mungkin sekarang lo emang gak bisa ngeliat itu Dit, tapi suatu saat lo ngerti perubahan sikap itu penting, gue yakin lo bakal tahu gimana rasanya memaafkan dan mengakui kesalahan, ucap Alpino dengan tegas. Kemudian tersenyum ramah sedikit memajukan wajahnya tepat di samping telinga Jardit. Dan mungkin lo benar, gue gak berubah sepenuhnya, ada sedikit yang bakal gue ubah di sini, lanjutnya berbisik seraya menengokkan wajah menatap wanita yang ada di belakangnya. Dia, sekretaris gue, Anastasia Widodo, yang bakal gue ubah nantinya, ucapnya berhasil membuat tubuh Jardit menegang terdiam mendengar tak percaya. Anas semakin menundukkan wajahnya dalam tak kala kedua lelaki itu sedang berbisik dan kini menatapnya ke arahnya. Dengan gugup Anas beranikan mengangkat wajahnya sejenak, dan tanpa sengaja matanya langsung beradu pandang dengan Jardit yang terlihat terkejut dan dengan Alpino yang sudah tersenyum. Ayo, Anas, ajak Alpino, membuat Anas dengan gugup melangkahkan kakinya dan berdiri sedikit jarak di samping belakang Alpino menghindari tatapan Jardit yang masih terus menatapnya begitu tajam. Kalau gitu gue duluan, seneng bisa ketemu lo lagi Dit, ucap Alpino sembari menepuk pundak Jardit yang masih terdiam tak bergeming lalu bergegas berjalan diikuti dengan Anas di sampingnya. Sedetik lelaki dan wanita itu pergi dari hadapannya, Jardit menghembuskan nafas kasar. Alpino lelaki itu berhasil membuat Jardit mengeraskan rahang merasakan emosi yang memuncak. Ia tatap dengan tajam punggung lelaki yang sudah tersenyum menatap wanita di sampingnya itu. Ia kepalkan jemari seraya menahan amarahnya, lalu dengan emosi yang sudah tak tertahan ia bergegas melangkah menuju ruang ayahnya. Pintu itu terbuka dengan suara bantingan yang cukup keras. Andri yang sudah tahu dengan kedatangan anaknya, hanya meliriknya sebentar lalu ia kembali menatap layar laptop di depannya. Jardit dengan nafas yang berburu langsung menghampiri Andri dengan emosi sudah tak terbendung. Apa maksud ayah dengan semua ini? Serunya dengan nafas yang sudah naik turun. Andri menghentikan sesaat pada laptopnya. Ia hembuskan nafas pelan dan membalas tatapan Jardit dengan tenang. Kenapa? Ayah cuma rekrut karyawan baru hari ini, ucap Andri. Jardit mendengus kesal, sepertinya ayahnya sengaja mengulur ucapnya dan tak ingin memberitahunya. Apa usaha yang Jardit lakukan masih kurang selama ini? Apa ayah perlu rekrut karyawan yang gak jelas seperti mereka? Tanya Jardit dengan sedikit keras. Andri yang mendengar itu menutup laptopnya dan berdiri keluar dari kursi melangkah perlahan dengan tangan yang sudah terlipat di depan dada berdiri di samping Jardit. Selama ini usaha kamu udah cukup bagus. Dan ayah sangat berterima kasih dengan itu, jawab Andri. Kemudian, soal karyawan yang ayah rekrut, ayah kira itu bukan urusan kamu, lanjutnya dengan suara berat nandinginnya. Jardit berdeci seraya menggenggam pangkal hidungnya. Itu jadi urusan Jardit ya, kenapa? Kenapa harus Alpino dan Anas ya, kenapa? Karena mereka pilihan ayah, ucapnya cepat menghadap Jardit dengan wajah datar membuat Jardit terdiam. Ayah yang minta mereka bekerja di sini tanpa harus tahu keputusan kamu, lanjutnya sedikit tenang. Kemudian, ayah harap kamu dukung pilihan ayah. Seperti yang kamu pernah minta ke ayah. Untuk dukung pilihan kamu, lanjutnya berhasil membuat Jardit menatap ayahnya tak percaya. Ia ingat kata-kata itu, kata yang ia lontarkan saat ia menjelaskan akhir hubungannya dengan Anas dan saat ia memutuskan untuk menjalani hubungan dengan Vindi. Saat itu ia memang meminta dukungan kepada ayah akan wanita yang ia pilih, dan sekarang betapa Jardit tak menyangka jika kata-kata itu kini berbalik kepada dirinya. Apa itu yang ayah mau? Mendukung mereka ikut campur dalam perusahaan ini.
Tanya Jardit yang sudah menurunkan nada suaranya menatap Andri. Ya, hanya itu yang ayah mau. Jadi bekerja samalah, jawab Andri dengan tegas. Jardit mengangguk seraya menyanggulkan senyum simpul menurunkan matanya. Baik, Jardit dukung pilihan ayah, ucapnya, kemudian. Tapi jangan harap mereka bisa tenang di sini, lanjutnya sedikit berdeci dan langsung bergegas meninggalkan ruangan Andri begitu saja. Dalam langkah yang dipenuhi amarah, Jardit tak menyangka dengan semua yang ia dengar tadi. Semua itu membuat ia jadi tahu alasan ayahnya melakukan ini, apalagi kalau bukan untuk membuat dirinya merasakan apa yang pernah ayahnya rasakan dengan pilihan dulu. Baiklah kalau memang itu yang ayahnya inginkan, Jardit akan membuktikan jika ia bisa bekerja sama dengan Alpino dan wanita itu. Jardit akan memberikan ketenangan yang ia buat dan takkan membiarkan Alpino menang begitu saja. Selamat atas bergabungnya lo di perusahaan ini, ucapnya tak kala langkahnya terhenti begitu melihat lelaki itu sudah berdiri di depan pintu keluar gedung menunggu sesuatu. Alpino yang sedikit terkejut dengan suara itu hanya menghelakan nafas pelan, sedikit melirik lelaki yang sudah berdiri di sampingnya. Thanks untuk ucapan selamat lo, balas Alpino. Akhirnya kita bakal jadi partner kerja sama di perusahaan ini, bilang Jardit dengan mata yang menatap ke depan tak melihat Alpino. Tapi jangan harap gue bisa jadi partner kerja yang baik buat lo dan biarin lo menang gitu aja, lanjutnya dengan nada meremehkan. Alpino tertawa ringan mendengar itu. Apa harus semua lo anggap sebagai ajang perlombaan, Dit? Tanya Alpino. Bukannya seperti itu yang lo lakuin dulu? Untuk bisa ngerubah semuanya kan, balas Jardit. Alpino menatap Jardit dengan tatapan yang begitu miris. Kalau emang lo mau seperti itu lagi, lo bisa anggap gue lawan lo di sini, ucapnya dingin. Dan, ternyata lo buat gue semakin yakin untuk serius ngerubah semuanya. Termasuk wanita itu yang bakal gue ubah jadi milik gue nanti, lanjutnya dengan nada remeh. Jardit yang mendengar itu menatap tajam Alpino di sampingnya. Dia gak masuk dalam permainan ini. Kenapa enggak? Gue bakal ngelakuin semua kemauan gue seperti dulu, jadi gak ada hak buat lo larang gue. Mendengar itu membuat emosi Jardit memuncak, ia tarik kerah baju Alpino dengan kasar. Jangan pernah berani lo ganggu dia. Petik 1. Alpino memiringkan bibirnya mengejek, seraya berdeci membuang tatapnya. Jangan bilang lo takut, Dit, lo udah buang dia kan, jadi bebas buat gue ngelakuin apa aja sekarang. Jardit semakin mengeratkan cengkraman pada kerah Alpino. Sekalipun gue lihat lo sentuh dia, lo akan habis di tangan gue nanti. Ancam Jardit dengan tatapan tajam. Semua itu membuat wanita yang baru keluar dari lift membesarkan mata dan langsung berlari menuju kedua lelaki yang sudah menjadi tontonan banyak orang. Dengan refleks Anas menarik cengkraman tangan Jardit lalu ia hempaskan tangan itu dengan kasar. Mata Anas langsung menatap Alpino seraya memastikan jika lelaki itu baik-baik, dan bergantian menatap Jardit dengan tatapan kecewa. Apa ini sifat asli kamu? Nyakitin orang yang gak pernah kamu suka, hah? Seru Anas sedikit berteriak. Berhasil membuat Jardit mengerutkan alis menggelengkan kepala. Semua itu gak seperti yang kamu lihat, Anas. Aku lihat sendiri, Dit. Aku gak ngangka ternyata kamu jadi begini, jawab Anas dengan lirih dan sudah merubah posisinya berdiri dekat Alpino yang akan beranjak. Aku harap kamu gak pernah muncul di depan kita lagi, katanya kemudian dan sudah melangkah pergi meninggalkan Jardit yang terdiam sendu melihat Anas yang menatap khawatir Alpino. Seperti asap yang begitu pekat, dadanya kembali sesak, saat ternyata ia sudah kehilangan tatapan khawatir wanita itu yang dulu pernah melihat untuknya. Bersambung 70. Anas masih menatap Alpino dengan khawatir dan ikut masuk ke dalam ruangannya itu, hanya untuk sekedar memastikan jika lelaki yang sedari tadi tak bersuara itu baik-baik saja.
sampai pada meja lelaki itu dengan kikuk Anas mencoba bersuara. Kamu gak apa-apa?" tanya Anas dengan gugup. Alpino yang sedari tadi sibuk menahan emosinya, yang seakan ingin meledak, tiba-tiba terkejut dengan suara wanita yang sudah berdiri di depannya. Ia sedikit tersentak dengan kehadiran wanita itu. Saat ia baru menyadari wanita itu ikut masuk ke dalam ruangannya, Alpino langsung mengatur posisi duduknya, lalu ia sedikit berdeham mengatur suaranya. "Aku gak apa-apa kok," Anas jawabnya sembari tersenyum. Mendengar itu membuat Anas semakin menatap Alpino lebih dalam, seraya mencari kebenaran dengan apa yang lelaki itu ucapkan. Ia menghela nafas lega ketika melihat senyum lelaki itu yang sudah terbentang. "Syukurlah kalau kamu gak marah, soal kejadian tadi. Aku minta maaf untuk yang Jardit lakuin ke kamu," balas Anas dengan pelan. Alpino mengerutkan alisnya menatap wanita yang sudah menundukkan kepalanya itu. "Hai, itu bukan salah kamu. Kenapa kamu yang minta maaf?" Anas ucapnya dengan suara pelan. Dalam wajah yang menunduk Anas tersenyum simpul. "Aku juga gak tahu kenapa, lihat Jardit yang begitu sama kamu, buat aku mau minta maaf aja sama kamu, gak apa-apa kan?" bilang Anas sudah mengangkat wajahnya menatap Alpino. Alpino tertawa melihat itu. Ia bangun dari kursinya dan berjalan mendekat dan berdiri di depan Anas. "Oke, karena kamu yang minta, aku bakal maafin kamu," serunya, "tapi enggak buat kelakuan Jardit tadi," lanjutnya dengan nada yang sudah meledek. Anas membesarkan kedua matanya seraya sedikit menganga. "Tapi, kamu harus maafin Jardit juga," lirik Anas, membuat Alpino melipat kedua tangan di atas dadanya menatap Anas dengan bertanya-tanya. "Kenapa aku harus maafin dia, Anas?" tanya Alpino dengan serius. Anas kembali menundukkan wajah mengeratkan dokumen yang dibawanya. Mendengar suara berat dan serius lelaki itu berhasil membuat Anas menjadi salah tingkah. Ia helakan nafas ringan kemudian dengan gugup ia kembali membuka suaranya. Mungkin, karena aku gak mau diantar kalian jadi saling benci, lagi pula kalian berdua berteman kan?" ucap Anas seraya melontarkan pertanyaan, berhasil membuat Alpino menurunkan tatapnya. Sejenak Alpino terdiam melamun, ia senderkan tubuh pada meja di belakangnya, sedikit mencerna pertanyaan Anas. "Teman, apa masih bisa Jardit menganggapnya seperti itu sekarang?" Melihat kenyataan Jardit masih belum juga memaafkan dirinya, membuat ia mengeluarkan tawa sumbang dan kembali sadar dari lamunannya. "Itu dulu, mungkin sekarang udah beda, udah sulit bagi kita berdua balik jadi teman lagi," Anas oce Alpino dengan suara yang sudah terdengar miris. Anas mengerutkan kening dalam seraya menatap lelaki itu dengan mata yang sudah meminta penjelasan. "Kenapa begitu?" tanyanya spontan. Alpino menghembuskan nafas pelan, ia balas tatapan Anas dengan raut wajah begitu ramah seraya merubah posisi tangannya memegang sisi meja. Lalu ia angkat kedua bahunya sembari membuka suara. "Entahlah, mungkin karena kejadian di masa lalu yang buat kita berdua jadi seperti musuh sekarang," jawabnya. Kemudian, "Tapi kamu tenang, kita bukan musuh yang saling membunuh seperti di kebanyakan film." Anas selanjutnya sudah mengeluarkan tawa. Anas hanya tersenyum simpul. Melihat lelaki itu yang tertawa, membuat Anas tahu jika lelaki itu hanya sedang menutupi yang entah bisa Anas lihat ada kesedihan yang sudah lama lelaki itu simpan. "Jadi, apa kamu mau maafin Jardit?" ucap Anas lagi dengan suara pelan. Alpino mengangguk seraya tersenyum dengan lebar. "Aku udah maafin dia, Anas. Bahkan dari dulu," balasnya meyakinkan. Anas ikut tersenyum lebar menatap Alpino. "Aku emang gak tahu masalah kalian di masa lalu, tapi kamu hebat, udah mau jadi orang yang memaafkan lebih dulu walaupun masih ada masalah yang belum selesai di antara kalian," seru Anas dengan senang. Kemudian, "Kalau gitu aku bakal buatin kamu kopi lagi siang ini,"
lanjutnya dengan raut wajah ceria dan langsung bergegas keluar meninggalkan Alpino sendiri yang sudah menatap punggung wanita itu dengan tatapan yang sangat dalam, saat nyatanya wanita itu mampu membuat ia membentangkan senyum hari ini. Betapa ia tak menyangka Jardit meninggalkan wanita seperti Anas, yang bahkan sampai detik ini masih mengkhawatirkan lelaki seperti Jardit. Tiba-tiba Alpino merasa tak tega melihat Anas yang ia yakin sedang menanggung beban perasaannya sendiri. Ia hembuskan nafas kasar. Mendadak hatinya sedikit goyah. Mungkin jika memang wanita itu memerlukan bantuan, Alpino akan siap untuk menjadi orang yang membantunya nanti. Asteris. Lelaki yang menutup pintu mobil dengan sangat keras itu, melangkah melamun masuk ke dalam lift. Ia pencet tombol lift menuju lantai atas gedung ini dengan perasaan kacaunya. Sesampainya pada lantai tersebut dengan lesu Jardit menaiki tangga dan membuka pintu yang langsung disuguhkan oleh pemandangan taman di atap gedung tersebut. Ia terus berjalan sampai di mana tembok berhasil menghalanginya, lalu dengan perlahan tubuhnya merosot pada tembok yang kini sudah menjadi sandarannya. Ia pejamkan mata seraya merasakan hembusan angin sore yang begitu menyatu dengan perasaannya kini. Dalam heningnya taman sore itu membuat ia merasakan semua gejolak rasa yang berhasil membuat dadanya sesak. Dan benar, ada sesuatu yang membuat ia tak rela untuk menerima semua kenyataan ini. Kenyataan jika wanita itu sudah melihatnya dengan berbeda. Kenyataan jika wanita itu sudah berhasil membuat ia merasakan goresan pada hatinya. Matahari sudah terbenam terganti dengan gelapnya malam. Dengan perasaan yang sedikit tenang, ia bangkit dari kesedihan yang ia rasakan tadi. Ia hembuskan nafas panjang dan melangkah turun dari atap gedung tersebut. Suasana di dalam gedung sudah sangat sepi. Jardit lanjut melangkah menuju ruangannya, seraya mengambil laptopnya yang tertinggal. Dalam diam Jardit memasuki ruangan tersebut dan langsung mengambil tas dan juga laptopnya. Namun saat ia akan berbalik meninggalkan ruangan, ia dikejutkan dengan suara serak yang berada di samping belakangnya. "Jardit, akhirnya kamu balik juga," ucapnya berhasil membuat Jardit langsung menatap ke arah sumber suara tersebut. Sedikit terkejut melihat Vindi yang ada di ruangannya membuat Jardit mengerutkan alis heran. "Vindi, kamu ngapain di sini?" tanyanya. Vindi yang sudah merentangkan tubuhnya, bangkit berdiri dan berjalan menghampiri Jardit dengan tersenyum. "Aku nungguin kamu dari tadi di sini," jawabnya dengan pelan. "Kenapa kamu gak hubungin aku?" ucap Jardit tak menyangka. Vindi menurunkan tatapnya sembari tersenyum simpul. "Aku udah berkali-kali hubungin kamu, tapi kamu gak angkat telepon dari aku," balasnya dengan nada kecewa. Mendengar itu langsung membuat Jardit mengambil ponselnya dan benar saja sudah ada 20 panggilan tak terjawab dari wanita itu. "Maaf, aku tadi sibuk," bilang Jardit dengan suara terdengar menyesal menatap Vindi dengan sendu. "Aku tahu, aku cuma mau kasih ini ke kamu," kata Vindi dengan tenang, dan sudah mengeluarkan sebuah undangan yang begitu mewah dan memberikannya pada Jardit. Jardit langsung menerima undangan itu dengan raut wajah yang sudah bertanya-tanya. "Undangan apa ini?" "Undangan pesta perayaan ulang tahun dari perusahaan Gen Group," jelas Vindi. "Lalu, kamu mau kan datang sama aku nanti?" lanjutnya mengajak Jardit dengan gugup sudah tertunduk malu. Jardit menghembuskan nafas pelan, ia tatap Vindi yang sudah salah tingkah di depannya. Ternyata wanita itu menunggunya hanya untuk memberikan dan mengajaknya pergi bersama ke pesta ini nanti. Lalu tanpa ragu ia anggukkan kepala menerima ajak wanita yang sudah membesarkan matanya dengan tersenyum. Jardit ikut tersenyum sembari melihat jam di tangannya. "Sudah malam, ayo, aku antar kamu pulang," ajaknya dengan ramah dan langsung berjalan keluar ruangan bersama Vindi yang sudah ada di sampingnya. Di dalam lift terlihat pantulan bayangan Vindi yang masih tersenyum. Ia tak menyangka ternyata hanya dengan menerima ajak wanita itu, mampu membuat wanita itu terus tersenyum bahagia.
Tanpa sadar semua itu mengingatkan ia kembali dengan wanita yang dulu pernah selalu tersenyum malu melihatnya. Lagi, batinnya tertawa miris jika ternyata ia sudah kehilangan senyum wanita itu, ya senyum Anastasia yang selalu berbekas di ingatannya. Asteris. Hari pertama bekerja di perusahaan ini membuat Anas tak merasakan lelah sedikit pun, apalagi dengan karyawan yang begitu ramah padanya, dan juga dengan Alpino yang malah banyak membantu dirinya, seperti tadi saat Pak Andri memberikan sebuah laporan untuk Alpino dan memang tugas itu harus mengerjakannya. Namun dengan tak sengaja Alpino melihat semua itu dan berakhir dengan dia yang membantu dan membuat pekerjaan Anas selesai dengan cepat hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Alpino yang baru saja keluar dari ruangan Pak Andri, membuat Anas segera membereskan barang-barangnya. Anas memang sengaja ikut lembur untuk sekedar menunggu Alpino yang memang sedang meeting mendadak di penghujung sore tadi. Dan melihat lelaki itu sudah berjalan ke arahnya membuat Anas tersenyum senang melihatnya. "Loh, kamu belum pulang?" tanya Alpino tak kala ia sudah berdiri tepat di depan Anas. "Ini aku mau pulang," jawab Anas dengan ramah. Alpino tersenyum mendengar itu. Ia alihkan matanya seraya berpikir sejenak. "Gimana kalau kita pulang bareng, kamu mau kan?" tanya Alpino dengan kikuk. Anas tertawa melihat raut wajah gugup lelaki itu. "Boleh, kalau kamu gak keberatan," jawabnya. "Kalau gitu tunggu sebentar," balasnya sudah melangkah masuk ke ruangan mengambil tas. Dalam perjalanan pulang, Anas tak merasa sepi. Alpino lelaki itu selalu melontarkan pertanyaan untuk dirinya. Entah itu pertanyaan seputar perjalanan yang sering macet sampai tentang apa saja yang Anas suka. Semua itu berhasil membuat Anas menemukan suasana baru untuk hatinya. Ternyata Alpino lelaki yang begitu menyenangkan. Tak terasa mobil itu akhirnya sampai pada halaman depan kosan Anas. Dengan kedua bibir yang membentuk senyum terbentang, Anas membuka suara. "Alpino, makasih lo udah mau anterin aku sampai sini," ucap Anas dengan ramah. Alpino mengangguk. Melihat respon dari lelaki itu membuat Anas langsung bergegas turun. Namun dengan tiba-tiba ia langsung dikejutkan dengan Alpino yang sudah menarik tangannya seraya menatap dengan kikuk. "Alpino, ada apa?" tanya Anas bingung. Terdengar hembusan nafas dari lelaki itu. Lalu beberapa detik Alpino akhirnya mengeluarkan suaranya. "Anas, tadi pas meeting, Pak Andri kasih aku ini," ucapnya sembari mengambil sebuah undangan. "Aku kaget ternyata karyawan baru kayak aku juga diundang," ucapnya. Kemudian, kamu mau gak temenin aku datang ke acara itu?" Lanjutnya dengan helaan nafas lega tak kala pertanyaan itu yang sedari tadi ingin ia tanyakan. Anas terdiam menatap undangan-undangan itu seraya mendengar pertanyaan Alpino yang mengajaknya. Sejenak Anas lirik lelaki itu yang sudah memunculkan raut wajah kikuk. Melihat itu membuat Anas menghelakan nafas pelan dan kembali membuka suaranya. Aku mau temenin kamu ke acara itu," ucapnya dengan tersenyum berhasil membuat Alpino menghela nafas lega. Bersambung.